minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik li wali jami'i auladi wa talamidi wa talamidati waj'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqina sholihin ta'i'ina lillahi wa lirasuli. Allahumma rfa' darajatina wa tawil a'marona wa hassin akhlaqona wa wasi' arzaqona wa habibin nasa ajma'ina wa taba'adil adawata min bani adama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang terakhir barusan itu doa memohon untuk memiliki anak, memiliki keluarga, termasuk kalau kita punya jamaah dan punya murid, kalau seperti di pesantren dan sekolah, memohon kepada Allah supaya anak-anak dan murid kita itu menjadikan imamul muttaqin. Itu doa yang terakhir yang senantiasa dibacakan, dan itu ijazah doanya sadatja itu dari Wahwer. Oh, aku bagi Itu dari Wahwer. Itu ya yang barusan tuh. Jadi kalau ini bisa direkam juga, bisa ini untuk doanya, atau nanti direkam lagi. Jadi doa yang terakhir itu kan kalimatnya Allahumma barikli wali jami auladi wa talamidi wa talamidati. Ya Allah, semoga memberikan keberkahan kepadaku wali jami auladi, untuk seluruh anak dan keturunanku, wa talamidi wa talamidati, untuk seluruh jamaah murid-muridku gitu. Waj'alna minal ulama'il amilin, jadikanlah mereka, kita semua menjadi ulama-ul amilin. Wa imamil muttaqin, jadikanlah sebagai imamnya para muttaqin. Sholihina, yang soleh, to'ihina, yang to'at gitu. Itulah artinya. Kemudian Allahumma rfa' darajatina, ya Allah tinggikanlah derajat kita. Allahumma rfa' darajatina wa tawil a'marona, panjangkanlah umur kita. Wa akhlaqona, dan baikkanlah akhlak kita. Wa wasi' arzaqona, dan luaskanlah rezeki kita gitu. Damang kan? Wa habibin nasa ajma'ina, kemudian cintailah dengan sesama manusia. Nah, ini yang terakhir, wa taba'adil adawata, jauhkanlah dari musuh-musuh. Jadi supaya itu ya, min bani Adam, dari bani Adam. Nah itu maknanya. Itu kalau dari sisi sanad penjajah itu abdi tipun bapak pun bapak ti Wahwer gitu. Nanti gitu sanad doa itu teh mau ku abdi sok dianggo dina muqaddimah setiap abdi ngisi materi. Ya, setiap kali saya mengisi materi itu selalu doa yang terakhir itu selalu dibacakan gitu ya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita muji syukur kepada Allah bahwa kita pada saat ini di pagi hari ini yang memang sekarang masih jam 5 lebih, jam 6 kurang, jam 5 lebih, tapi keadaan di situasi seperti yang sudah jam 7, karena memang subuhnya jam 4 kurang sekarang itu, bukan jam 4 pas lagi, jam 4 kurang. Alhamdulillah, ini semua kita bersyukur kepada Allah bahwa kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah yang tiada henti-hentinya, gitu, tiada henti-hentinya. Kita bisa menikmati apa yang diciptakan oleh Allah, yang kita saksikan di muka bumi ini. Semoga kita selamanya dan ila yaumil qiyamah kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita oleh Allah dikumpulkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta kehormatannya semoga tambah-tambah dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, waalaikumsalam, kepada sahabat, para tabiin, tabiat, untuk seluruhnya, dan termasuk kepada kita semua selaku umat beliau yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan kajian pagi hari ini, Damang Waji. Alhamdulillah. Pak Haji Dede mau ngebut-ngebut wae abah nih. Aman itu kau pisan kudu diambil kan ini. Kita sebelum pada kajian kita sama-sama mendoakan dulu, mendoakan untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, untuk jamaah kita semua, baik yang online ataupun yang offline. Intinya untuk seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, umumnya di seluruh dunia kaum muslimin muslimat, semoga yang pada saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian, utamanya dengan kesehatan dan lain sebagainya, semoga oleh Allah disehatkan kembali lahiriahnya, batiniahnya. Memang pada saat ini sedang banyak orang yang sakitnya hampir rata, sakit yang sekarang itu hampir rata, ada yang katanya ini gimana ya, jadi susah bangun, susah gerak, linu-linu kayak gitu ya. Itu banyak yang itu hampir rata, nggak tahu dari materi apa, nggak tahu dari pengaruh apa gitu. Cuman kebanyakannya ya kayak gitu. Terus pantauan di masyarakat tuh banyak yang sakit itu, ada yang isunya ini penyakitnya kayak sakit di dada, sesak dan sebagainya, itu nggak tahu dari faktor apa gitu ya. Yang intinya seluruh daripada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang diuji dengan kurang sehat atau diuji dengan berbagai macam penyakit, semoga oleh Allah disembuhkan lahiriahnya, batiniahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melakukan muamalah ma'isyah ya, sedang bekerja, ada yang dagang, bisnis, ada yang bertani, ada yang bidang jasa juga dan lain sebagainya. Yang jelas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, kemudian memberikan hasil yang banyak, dan utamanya Allah memberikan keberkahan, berkah di dunianya, berkah di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian untuk anak-anak kita sebagai generasi, sebagai binaul rijal yang akan melanjutkan perjalanan kita ke depan, yang sedang mencari ilmu di mana saja mencari ilmunya,
semoga mereka oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, Amin. manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian kita doakan untuk kita semua yang sedang memiliki program-program yang baik, program-program amal soleh, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, baik yang sedang dikerjakan ataupun yang akan dikerjakan, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Semoga semuanya sesuai dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anna daina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita berharap kepada Allah semoga kita bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, baik hari ini di dunia dalam bentuk mimpi. Kalau dengan amal soleh ya kita alhamdulillah terus dipertemukan oleh Allah dengan amal soleh yang dicontohkan oleh Rasul. Tetapi kita juga berharap ingin bertemu dengan Rasul seperti dalam mimpi kita langsung, ataupun yang lebih utamanya lagi kita bisa berharap ketemu dengan Rasul itu dalam bentuk ziarah kepada Rasul. Datang kita ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasul. Karena dalam satu riwayat kitab Muawanah, ketika kita menziarahi makbar Rasul itu sama dengan kita bertemu dengan Rasul pada saat hidup. Nah, istilahnya seolah-olah Rasul itu masih hidup, karena memang orang yang seperti Nabi, seperti para syuhada itu mereka bukan mati, bal ahya, melainkan dia sebetulnya hidup. Nah itu seperti itu. Cuman kita tidak bisa berkomunikasi saja. Nah kita berharap juga oleh Allah kita itu dipertemukan dengan Allah. Tentunya di surga. Posisi kitanya di surga. Kita berharap dipertemukan dengan Allah di surga. Nah karena dalam Al-Quran itu disampaikan wujuhu yauma idin nadhirah. Jadi orang-orang yang oleh Allah dipertemukan dengan Allah itu wajahnya itu akan kelihatan bersinar, berseri-seri, penuh dengan kegembiraan. Karena dalam hati ada syauk. Syauk itu ada rindu, merindukan bertemu dengan Allah, dan kita harus senantiasa merindukan bertemu dengan Allah. Makanya di dunia merindukan dengan Allah kita dengan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Itu bentuk kerinduan kita kepada Allah. Nah kemudian kita bisa melihat atau bisa dipertemukan dengan Allah nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Nah kita bacakan surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan dari apa yang pada waktu hari Sabtu kemarin tentang bagaimana untuk untuk mengobati hati yang luka lah gitu. Wayaspi mardal qulub. Itu wayaspi mardal qulub, yaitu mengobati hati yang sakit atau hati yang luka. Kemudian dawa'u yang siludunub, mengobati dalam arti yang siludunub, mencuci dosa, kemudian mengobati hati yang luka. Kemarin itu sudah sampai di takwa ya. sudah sampai di takwa. Yang kemarin dibahasakan atau diisyaratkan dengan dari segi kepakiran, kemudian dari segi tadi dari akar tawadu ya,
kepakiran dan tawadu itu, kemudian yang kedua taubat, yang ketiga adalah ridho ya, dengan ridho, yaitu ya ridho Allah itu digabung semua yang tiga ini. Kemudian yang keempat itu bimina jaril qanaah. Iya, kona'ah. Nah, yang keempat itu semua dikumpulkan daripada akar fakir dan tawadhu, kemudian itu tobat, kemudian itu ridho, maka dikumpulkan dalam satu wadah yang dikatakan qanaah. Empat, karena kona'ah Baru sampai qanaah, ya, Iya. baru sampai qanaah. Kan anu eta nama menegaskan Islam aya 4. Mohon nu eta nama. Eta masalah saya ditarik. Mohon, Yakin, adil, sabar, mohon. jihad. Nah, itu. Tapi itu belum diterangkannya adilnya naon takwana belumnya. Yang rukun yang 4 itu belum. Insya Allah nanti. Baru disebutkan itunya saja. Yakin hanteurkeun. Oh, udah ya, yakin udah ada 2 gitu. Udah ya. Hanteurkeun parentah. Ya. Udah itu udah disampaikan. Nah, tinggal yang kita lanjutkan ini yang materi yang kemarin yang ke-16 ya. Berarti yang ke nomor berapa? Ke-6. Kelima. Yang kelima itu waj'alhu fi qadri taqwa. Waj'alhu fi qadri taqwa. Waj'alhu fi qadri taqwa. Jadi rangkaiannya kan begini, untuk mengobati hati yang luka itu dari pertama akar fakir dan tawadhu. Jadi artinya memiliki ketawaduan, nah intinya itu tawadu. Memiliki tawadu. Kemudian kedua adalah tobat. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Kemudian yang keempat itu itunya lumpang atau haluna teh qanaah. Jadi anu tilu eta teh ditutuan ku naon? Ku qanaah. Setelah ditutuan ku qanaah, kemudian waj'alhu fi qadri taqwa. Nah, geus beres ditutuannya. Tawado, tobat, ridho teh geus dicampur. Maka dimasukkanlah kepada qadri taqwa. Qadri teh lamun dibahasa di pesantren mah kastrol. Kastrol. Asupkeun kana wadah takwa, jadi kastrol takwa. Artinya bahwa takwa itu merupakan sebuah wadah yang isinya di situ ada tawado, ada tobat, ada ridho, ada qanaah. Itu aja. Luar biasa aja ya namanya, luar biasa. Jadi takwa itu diibaratkan sebuah wadah yang isinya adalah tawado, kemudian tobat, kemudian ridho, kemudian qanaah. Nah, maka dimasukkan semua dalam wadah atau kasrot takwa, dibahasakan dalam bahasa Arabnya fi qadri takwa. Fi qadri takwa dimasukkan di wadah takwa. Kemudian pertanyaan anak, apa sih yang disebut takwa? Kan gitu. Secara umumnya seringkali disampaikan takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itu secara umumnya. Imtisalul awamiri melaksanakan perintah Allah. Wajtinabun nawahi menjauhi larangan. Itu secara umumnya. Nah, kemudian banyak lagi yang memberikan pengertian takwa. Di antaranya Abu Abdillah Ar-Ruzabadi. Abu Abdillah Ar-Ruzabadi. Abu Abdillah Ar-Ruzabadi itu memberikan pengertian tentang takwa itu at-taqwa mujanabatu mayub'iduka anillah. Ini mungkin bisa dipahami. Jadi at-taqwa, yang disebut takwa itu mujanabatu mayub'iduka, menjauhi apa-apa yang mengakibatkan kita jauh anillah dari Allah. Itu takwa. Menjauhi sesuatu atau apa-apa yang mengakibatkan diri kita jauh dari Allah. Apa yang membuat diri kita jauh dari Allah, kita jauhi. Ini mungkin akan lebih umum gitu ya. Kalau tadi spesifikasinya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu 2 poin spesifikasinya di situ. Nah, tapi kalau ini mungkin bisa menyangkut kepada hal yang dianggap mubah
Tetapi kalau mengakibatkan jauh dari Allah, yang mubah itu tidak boleh kita lakukan. Yang mengakibatkan kita jauh dari Allah. Bahkan yang halal pun, yang kita kerjakan yang halal, tapi bisa berakibat menjauhkan diri dari Allah, itu pun harus dijauhkan. Ini lebih ini ya, spesifik lagi. Jadi dilarang. mohon dilarang. Jadi pengertian takwa menurut Abu Abdillah itu at-taqwa mujanabatu ma yub'idu ka'anillah. Mujanabatu ma yub'idu ka'anillah, menjauhi sesuatu yang mengakibatkan kita jauh dari Allah. itu contoh gini Mangkos. Barudak main gapleh atau domino lah gitu ya, atau remi kayak baheula keur ngarora mah mungkin mengenal yang namanya domino, remi gitu. Nah, permainan kartu kayak gitu itu kan tidak hukum asalnya kan mubah, tetapi bisa menjadi haram ketika melanggar waktu dari Allah. Misalkan waktunya belajar malah main, waktu nasare malah main, waktu sholat sampai sholat ditinggalkan. Maka permainan itu termasuk catur, permainan itu termasuk main bola, apapun lah pokoknya, itu bisa jadi haram karena meninggalkan perintah dari Allah. Nah, itu perkara mubah bisa menjadi tidak boleh. Nah, karena meninggalkan perintah Allah. Nah, ini misalkan yang boleh saja, yang sifatnya halal, tapi ketika menjauhkan diri dari Allah, nah itu yang dikatakan di sini. Makanya nilai takwanya itu lebih dipahami, lebih ini lagi, lebih difokuskan ke situ. Maka pengertian takwana mujanabatu ma yub'idu ka'anillah, menjauhkan. Itu takwa itu menjauhkan sesuatu, menjauhi sesuatu dari sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Itu takwa. Jadi ini juga termasuk kepada akhlak ya, kepada tingkah atau akhlak di situ. Lebih menyangkut ke dia. Makanya ini mah mungkin bisa dipahami lebih dikenakan kepada orang-orang yang istilahnya mah sufi lah gitu ya, kaum sufi gitu. Nah, banyak main HP juga kalau misalkan sampai subuhnya kesiangan gara-gara semalaman main HP gitu, main game dan sebagainya, subuhnya sampai kesiangan. Nah itu juga sesuatu yang bisa mengakibatkan itu dilarang. Itu yang dilarangnya bukan mainnya, mungkin ketinggalan subuhnya, itu yang dilarangnya itu. Nah itu kemudian yang kedua, pengertian menurut Ibnu Athaillah. Tadi menurut takwa menurut Abu Abdillah Ar-Ruzabadi. Ar-Ruzabadi itu mungkin itu satu daerah ya. Perlu kita cari nanti Ar-Ruzabadi itu daerah yang ada di mana gitu. Kemudian yang kedua, ini takwa menurut Ibnu Athaillah. Takwa menurut Ibnu Athaillah itu lituqa dohiru wa batinun. Untuk takwa itu ada takwa dohir, ada takwa batin. Ada takwa dohir, ada takwa batin. Ini kalau diartikan secara dua halnya itu sama dengan seperti yang disampaikan dalam kitab Maqasidul Ayat, bahwa takwa itu ada takwa jasad, dohir, ada takwa hati. Itu seperti disampaikan di situ. Nah kemudian apa takwa dohir? Takwa dohir itu menurut Ibnu Athaillah itu muhafadatul hudud. Muhafadatul hudud, menjaga hukum hudud. Hudud itu batasan. Artinya tidak boleh keluar dari batasan. Gitu, tidak boleh melanggar batasan, tidak boleh keluar dari batasan. Berarti kita harus ada dalam ruang lingkup syariah, ruang lingkup hukum dari Allah. Itu dohir kita. Ya, apa yang ruang lingkup untuk dohir kita dari syariah itu? Melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Intinya dua. Itu Syekh Athaillah. Jadi takwa dohir itu muhafadatul hudud, menjaga hukum, menjaga undang-undang. Tidak boleh kita melanggar batasan. Itu yang pertama.
dohir, takwa dohir. Kemudian takwa batin. Takwa batin itu an-niyatu wal ikhlas. Niat dan ikhlas itu takwa batin. Ketika kita sholat, sholatnya itu niatnya ikhlas, gitu, niatnya karena Allah, nilai ikhlas tumbuh, maka hatinya bertakwa. Tapi ketika kita sholat, niatnya, contoh misalkan gini, kita sholat duha, niatnya cari harta. Nah itu kan sudah salah niat sholat duha mencari harta. Supaya dibengharkan kita sholat duha, ada motivasi itu, niat itu udah salah. Tetap aja, walaupun kita sholat sunat, walaupun sholat hajat, mau sholat istikharah dan sebagainya, niat itu harus karena Allah. Itu lillahi ta'ala. Kemudian setelah melaksanakan sholat, silahkan kita berdoa untuk apa maunya kita. Gitu, jadi jangan salah. Sholat itu tetap harus karena Allah, gak boleh dikaitkan dengan apapun, kecuali hanya dengan Allah kaitkannya. Nah setelah sholat, monggo itu kita mau membaca, misalkan sholat istikharah, karena ada sesuatu. Ketika sholat itu harus ikhlas karena Allah, gak boleh dengan niat apapun, gak boleh. Nah setelah sholat monggo baca doa naon istikharah itu. Penempatanana iya anu kudu kan banyak sholat istikharah. Wow. Jadi udah diniat teh Gus, iya aja. Tungtungna keur sholat teh diinget-inget kan gitu. Pilihan. Kan gitu. Padahal istikharah tidak harus malam kan deh. Istikharah tidak harus malam. Contoh gini, kita bermusyawarah. Nah itu, maka yang dicarinya mimpi kan. Itu repot kalau yang dicarinya mimpi, nanti harus ada tafsir mimpi. Kalau tafsirnya salah juga repot. Makanya kalau saya tuh konsep istikharah tuh gini, misalkan ada sesuatu, setelah dimusyawarahkan, setelah dipikir, ini musyawarah tahap pertama ya, musyawarah tahap pertama. Setelah dimusyawarahkan, setelah dipikir, ternyata hasil musyawarah itu A, jawabannya A. Kemudian kita sholat. Kita sholat langsung sholat istikharah. Niat karena Allah. Setelah niat karena Allah, setelah sholat istikharah, maka langsung kita berdoa. Nah setelah berdoa, nanti juga Allah akan memberikan kepada hati kita kecenderungan ini kemana. Walaupun tadi sudah diputuskan A, tetapi Allah merubah dengan ketentuan bisa menjadi B setelah melakukan istikharah. Itu yang terjadi. Makanya istikharah itu jangan menunggu mimpi. Itu cerita mimpi itu jangan menunggu mimpi. Istikharah itu salah kalau kita istikharah menunggu mimpi. Dan tidak harus malam juga. Jadi kalau Dan tidak harus malam gitu. Nanti Allah akan memberikan jawabannya itu di hati kita akan memiliki kecenderungan yang positif. Kemana arah kecenderungan hati kita itu? Itu. Jadi kadang-kadang boleh jadi ada orang yang malam-malam istikharah kemudian tidur, kemudian Allah kasih mimpi, ada juga yang gitu. Memang tidak ini, ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau saya menafsirkan istikharah itu tidak harus dengan mimpi. Bahkan yang repotnya hati sudah memiliki kecenderungan A, karena tidak ada mimpi, gitu kan? Maka itu ditinggalkan. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk ke A, gitu. Tapi karena tidak ada mimpi, akhirnya ditinggalkan. Itu kadang-kadang. Jadi akhirnya apa? Bukan percaya kepada Allah, jadi percaya kepada apa? Mimpi. Akhirnya kan gitu. Repot itu. Nah, maka di sini kita kembali ke ini. Takwa itu ada takwa dohir, ada takwa batin. Gitu. Kalau takwa dohir, ini hebat ya. Lebih bahasanya simpel, tetapi maknanya lebih ini. Syekh Ibnu Athaillah, bahasa takwa dohir itu adalah muhafadatul hudud, menjaga tentang undang-undang, tidak boleh keluar dari hukum Allah. Jadi kan bahasanya komo lamun dilupakeun kana bab sistem itu. Jadi loba di urang teh anu hirupna ketika melihat sistem itu tidak takwa. Sabab mengatur dunia juga harus dengan takwa. Artinya harus dengan hukum Allah, dengan sistem Allah. Keluar saja dari sistem Allah, ya takwana ya dina bab ieu. Mata pantas di urang atuh da sistemna henteu diarahkeun kana takwa, korupsi di mana-mana. Itu sabab naon? Sistemna henteu diarahkeun kana hukum Allah.
Banyak ini secara dohir tidak ada takwa, secara dohir oke. Nah, karena kalau kita ingin melihat bahwa takwa secara dohir itu adalah muhafadatul hudud. Itu sedikit katanya cuma 28 muhafadah dan hudud. 8-nya. Jadi satu kalimat muhafadatul hudud diidopatkan. Jadi satu rangkaian muhafadatul hudud. Menjaga hukum Allah itu takwa. Takwa dohir. Makanya menjaga hukum Allah mah orang di mana-mana apa eta mah. Ek dina sikap, ek dina sistem, ek dina ekonomi, ek dina akhlak, dina ibadah, semua harus menjaga hukum Allah itu takwa namanya. Menurut Syekh Ibnu atau Ila, dan dia itu adalah penulis kitab hikam. Itu penulis kitab hikam anu rujukanana untuk semua para waliullah pasca beliau itu rujukannya kepada hikam. Luar biasa kan? Ini. Kemudian secara batin, takwa batin, hati. Nah itu persoalannya pada dua, niat dan ikhlas. Niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah banyak orang yang tidak niatnya karena Allah dan bekerjanya tidak ikhlas. Ripuh kan orang anu erek ngabela rakyat oge kapan akhirnya mah itu hanya wush akhirnya mah wush gitu ya. Bukan ke bener negara. Jadi kalkari wah tentu katanya. Nah itu kalau melihat dari jadi satu mung sisi. negara bener deh. Mung negara bener deh. Kitab hikam teh isinya apa? Isinya itu tentang bab campuran lah. Intinya akidah. Itu akidah, kemudian lebih tepatnya untuk hati. Tazkiyatun nafs. Sekenging wakatana hikam. Wah, masih kena ini. Kedah naon heula gitu bener. Ini dasar-dasar untuk menuju kepada hikam kajian kitab ini. Itu. Pilih-pilih kumaha cenah ning wakatana hikam. Sebetulnya gini, itu tergantung orang yang menerangkan. Jadi dina hikam itu orang yang menerangkan itu bisa dasar, bisa pertengahan, bisa pol. Nah kebanyakan orang menerangkan langsung karena pol. Itu yang keliru. Ini dari hikam itu ada tiga, ya. Ini sederhana aja, sederhana. Kemudian naik nanti pada kedua. Kemudian orang yang sudah ini baru pol ketiga. Nah maka kajian untuk yang umum itu yang di bawah aja materinya. Itu materi pembahasannya. Nah kemudian kalau orangnya yang sudah menuju kepada suluk, baru di situ orang dipolkan itu. Dina hikam. Nah, banyak orang anu ngaji hikam teh, ieu anu ngajarna ngarah dianggap naon gitunya. Jadi langsung lebih dia ke akhirnya kasihan itu. Abdi gaduh ieu teman-teman orang itu tuh Sumedang. Nu tadi da usahana naon ayeuna jadi eureun usaha teu cenah ku Allah KBG itu ieu. Salah cek eta. Salah cek gitu. Waalaikumsalam. Sok beli pada pesan tahu. Mobil biru 1895 Lampuna mobil biru usaha. Baji mobil. Hilang ya. Tuh di wartosan tuh. Tapi itu teh emang tapi hilang. Sampai dari Logikeun. sampai anu parkir. Dong. Nah itu materi hikam itu jadi baik atau dampak positif atau kurang itunya tergantung orang yang menerangkan. Ya tergantung orang yang menerangkan. Tapi kan urang rencangan di Sumedang Kang. Sok aja di mana mau disebutkeun di anu cenah. Kur usaha mana raju eureun. Naon cenah dudu nyaeun cenah gitu ya. Salah cek gitu sini cek. Udah. Udah. Maaf. Nah, itu abis itu salah bukan gitu pengertiannya. Diterai buleut. Mohon. Jadi pengertian naon disebut juhud kana dunya teh. Makanya kan disederhanakan. Juhud kana dunya itu, juhud pada dunya itu bukan meninggalkan dunia, meninggalkan usaha bukan. Kan kita kasih tahu, juhud kepada dunia itu pertama tinggalkan dunia yang haram. Iya. Setelah meninggalkan dunia yang haram, kemudian tinggalkan dunia yang subhat. Kan gitu.
Setelah meninggalkan dunia yang syubhat, kemudian tinggalkan dunia yang halal yang mengakibatkan diri kita jauh dari Allah. Kan gitu. Itu kan ada tingkatannya. Ari ieu mah langsung itu atunya repot akhirnya. Areun we. Areun we. Mariskin we. Nah, itu soal- Nunggu bantuan we. Langsung komunis asup. Bahaya itu. Program kan ada kajian penyeimbang bagaimana kita menjadi penguasa akhirnya teh. bumi gitu. Ya. Oh, kan itu kapan kerkeun weh? Ka dapurnya. Kumaha? Ya, seolah kalau dari tahapan itu seolah-olah memang meninggalkan, Mm-mm. seolah-olah ya, karena memang harus ditinggalkan yang subhat, yang haram, Iya. yang halal pun. Nah, tetapi memang harus di kajian itu harus ada penyeimbang dan saya meyakini ada penyeimbang bagaimana perintah bagi kita sebagai penguasa penguasa bumi dan bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Memang melihat itu seperti satu jahiliyah, tetapi mungkin dalam rangka menguasai bumi ini ya lebih taati dan lain-lain. Nah, hikam itu yang harus dipolkan itu, ini kajian sedikit ya mengenai tadi tentang hikam. Yang harus dipolkan materi hikam itu kepada orang yang sudah tidak ada lagi kemampuan untuk melakukan ekonomi. Di politik. Mohon, Maksudnya sudah mapan secara ekonomi. bukan hanya sudah mapan, mereka yang usianya sudah tua, Sudah yang tidak punya tidak harapan. punya tenaga lagi untuk mengerjakan ekonomi dan sebagainya, yang hidupnya esok juga hanya untuk mendekati kematian. Misalkan. Nah, di situ memang kepada orang itu harus dipolkan karena dia mau menjalankan bisnis juga nggak bisa. Ya. Dan kebanyakan sebetulnya gini, ini yang kedua tentang kajian tentang hikam. Kalau nanti kajian tentang hikam itu yang kedua bahwa kita menonton ya, menonton para waliullah yang disampaikan gambarannya dalam hikam. Jadi tidak secara otomatis apa yang isinya dalam hikam harus kita kerjakan itu. Tetapi kita menonton. Levelnya udah tinggi. Ya, kita menonton. Bukan kita mengerjakan apa yang ada dalam kajian itu. Tetapi kalau ada yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Gitu ya. Kalau yang sekiranya teh, ini mah bisalah kita mampu mengerjakan, kerjakan. Waalaikumsalam, Pak Haji, mana? Nah, tetapi kalau misalkan yang sulit untuk kita kerjakan, makanya jangan. Makanya kalau dalam kajian kita hikam itu supaya kita tidak terlalu nantinya drastis kayak gitu, maka kita menonton. Kalau perilaku walinya. kalau waliullah itu dulu cari duitnya dari mana kan? Nah, Untuk itu kehidupan sebetulnya waliullah itu gini, sebelum jadi wali mereka itu sudah Udah kaya raya. mengumpulkan kekayaan, udah kaya raya. Oh. Waliullah itu sebelum jadi wali. Belum ada Alfamart. Belum ada. Itu apa makna udah banyak, tokonya udah banyak. Mereka sudah tidak butuh dunia karena sudah banyak. Ya. Kalau kita itu Pak Ari urang masih kena ngabutuhkeun kana naon. Istilah bahasa hikam mah masih kena muktasibin, kasab, ahli kasab. Dibawa karena ahli. Iya, atunya babak orang. Nah, Aduh. itu salah satu perbedaannya. Mereka para waliullah mah dulu itu sudah lengkap. Tidak membutuhkan dunia, juga dunianya udah banyak gitu. Itu makanya kajian itu kita menonton mereka. Itu. Tetapi kalau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kalau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dari apa yang mereka sampaikan, kita kerjakan kan gitu. Karena tidak berat semua, pasti ada lah yang ringan-ringan, yang arti ringan itu mampu kita kerjakan. Makanya tadi pembahasan juhud kana dunia ge henteu ulah dipokun, meninggalkan dunia secara otomatis dia di masjid nggak bisa gitu. Makanya tahapanana yang paling awal itu tinggalkan dunia yang haram. Itu setelah itu baru tinggalkan dunia yang subhan. Setelah itu tinggalkan dunia yang halal yang sekiranya bisa menjauhkan diri dari kewajiban dari Allah. Kajian nu edan dan hikam. Gitu.
Nah, ini sebetulnya kalau kita bahas takwa dohir, muhafadatul hudud, wah iya bisa iya kemana menit, termasuk sistem negara, termasuk segala macam dengan kalimat muhafadatul hudud. Jadi menjaga undang-undang dari Allah, menjaga hukum dari Allah, tidak boleh melanggar aturan. Hudud itu kan aturan, batasan. Had itu kan artinya batasan, berarti itu menyangkut aturan. Tidak boleh melanggar aturan Allah, tidak boleh keluar dari aturan Allah. Itu bukan hanya dalam soal makan, minum, tidur, bukan hanya soal itu. Semua dari semua, termasuk dari sistem, dari ini dan lain sebagainya. Sistem negara, sistem ini semua tidak boleh melanggar dari aturan Allah. Itu takwa dohir. Makanya ketika berbicara masalah itu, wah jauh. Hai hata. Ini hanya sekadar pengertian takwa dohir baru syatu ilah. Gitu aja. Nah itu jadi tadi bahwa yang semua itu apa tawadu, taubat, ridho, kemudian digabung dengan qanaah dalam arti itu ditutuban di bimbing jari qanaah, kemudian ditumbuk dengan qanaah. Setelah ditumbuk dengan qanaah kemudian dimasukkan ke dalam wadah takwa, asrul takwa gitu. Jadi takwa itu merupakan sebuah wadah yang tadi disampaikan. Nah dari pengertian takwa yang tadi menurut Abu Abdillah hanya 2 di sini disampaikan dalam tafsirannya. Kemudian menurut Ibnu Athaillah. Nah, yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-6 itu wasubba alaihi ma'al hayai. Wasubba alaihi ma'al hayai. Wasubba teh ngabanyur atawa nyician. Dicician ku cai haya teh isin. Ngabanjur. Ente, pada orang ari kela kayaknya menuangkan air haya. Nah, kan tadi terus dina kasro di Tadi terus sudah kasro, terus dijikeun ayeuna ada Cayan. kecayan kan gitu. Liwet teh. Dilewat teh gitu. Nah, kaliwat teh gitu, ayeuna tinggal nyanyianana gitu. Air. Nah, jadi wasuba alaihi ma'al haya, menuangkan air haya. Haya teh bahasa Sundana mah isin. Malu. Air malu. Gitu, tapi sanes air kemaluan gitu. Air malu gitu, haya. Nah, setelah ada dalam wadah takwa, seluruhnya itu sudah ada dalam wadah takwa, maka dituangkanlah air haya, maul haya. Maul haya itu sikap malu yang diibaratkan kepada air. Nah, di sini ada salah satu Syekh Junaid. Syekh Junaid itu mengatakan apa yang disebut haya isin, al-haya'u gitu. Nah, mereka Syekh Junaid itu menyampaikan gini. Halatu tansha'u min ru'yati ni'ami wa ru'yati taksiri. Jadi halatu teh keadaan atau tingkah, keadaan. Yang disebut dengan haya itu adalah keadaan tansha'u yang timbul min ru'yati ni'am, dari kita melihat kepada nikmat-nikmat Allah, wa ru'yati taksir, dan kita melihat kepada gegabahnya orang dalam beribadah. Hati lagi nih, orang yang malu itu ketika kita itu dikasih nikmat oleh Allah, sementara kita gegabah dalam ibadah. Jadi gini, urang teh ieu teh can bisa ibadah, can bisa naon, padahal urang teh ku Allah teh nikmat teh dipupruk. Tapi kita belum bisa. Gitu, hati kita itu sesuai dengan apa yang ketentuan Allah dalam Quran. Jadi kita merasa malu. Gitu, merasa malu. Yang meredang kilahnya lamun di orang itu, kalau dalam bentuk manusia itu, ketika kita dikasih sesuatu oleh orang lain, sementara kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain. Jadi kita malu dikasih terus sama orang itu, tapi kita belum bisa membuat balas budi, istilahkan gitu. Jadi ada rasa malu. Nah gitu. Seperti kita kepada Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal, itu nikmat dari Allah. Bahkan nanti di akhirat. Tapi
Balas budi kalau dalam bahasa itu. Balas budinya kita kepada Allah apa? Mending deh. Walaupun Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh batas budi kita, Allah tidak butuh. Tetapi perasaan syukur yang kemarin yang waktu itu pernah disampaikan, syukur kita kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, berarti kita adalah beribadah kepada Allah. Nah, maka kita beribadah kepada Allah itu lahir dari kita malu oleh Allah. Nah, maka semua yang ada dalam bingkai takwa, semua yang tadi dimasukkan ke dalam wadah takwa, itu untuk menuju berikutnya maka harus muncul sifat haya, sifat malu. Kita melaksanakan takwa kepada Allah itu juga harus memiliki dasar rasa malu kepada Allah. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa takwa dohir itu muhafadatul hudud, menjaga aturan Allah, kita belum bisa menjaga sistem Allah, belum bisa. Masih sistem di luar Allah. Makanya di sini harus betul-betul kita muncul sifat haya, sifat malu kepada Allah. Harus betul-betul muncul. Ya Allah, kami belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifat haya itu. Komik itu boleh ketika kita non teh males, ininya beribadah karena ada males. Ya Allah, izin gitu ya, non hari ini nikmat Allah begitu banyak, tapi Ya. Ibadah males Itu termasuk itu ada sifat haya termasuk. Jadi memang harus disampaikan gitu kepada Allah, ya Allah. Ya teh, nyon, abdi sadar, abdi nya gitu kan. Allah memberikan nikmat yang banyak, tapi ya Allah, abdi teh ieu teh asa kieu, ibadah teh asa tak kumaha gitu nya. Sambil gitu nanti orang memaksakan untuk melakukan ibadah, bukan kita curhat kepada Allah seperti itu, tapi kita diam gitu, bukan gitu. seringnya curhat tunggu. Ya, bukan hanya curhat tunggu, tapi dilanjut dengan memaksakan kita beribadah. Gitu, bukan hanya sekedar curhat. Nah, itu sifat haya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar curhat tapi tidak dilanjutkan, ya Allah, ayeuna teh tos waktos asar gitu. Aduh, ieu teh kena salat itu, tapi abdi teh nyeri awak bari teh salat, eta mah lain sifat haya eta mah. Alasan eta mah gitu. Ya Nah, Allah, abdi tidak alim kieu teh, tapi tapi dilanjut gitu, dilanjut dengan itu, dengan tarekah istilahnya mah. Mau abdi teh alit teh gitu yang lah itu makan sirang. Iya. Contoh ibarat gitu, ya Allah, abdi teh hoyong ibadah haji, hoyong umroh, tapi sambil melakukan ikhtiar dengan cara yang kita bisa lakukan. Misalkan kalau bisa nabung per hari 10.000, nggak jadi masalah. 10.000 kita nabung per hari. Ya Allah, walaupun kami nabung sehari 10.000, tapi niat kami ingin beribadah haji. Hanya Allah yang bisa menentukan kapan kami berangkat. Kan seperti itu kan curhat kepada Allah, kemudian di situ muncul rasa malu kita kepada Allah. Soal yang memberangkatkan Allah, bukan soal uang. Ini kita mengumpulkan sehari 10.000 umpamanya, ini hanya sebatas ciri saja rasa syaukil, kolbi, kerinduan hati kita kepada Allah. Itu saja. Jadi yang kita kerjakan di dunia ini yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah hanya kerinduan kita aja kepada Allah. Contoh, ciri orang rindu kepada Allah waktu lohor, sholat lohor. Itu betul-betul orang rindu kepada Allah. Tapi lamun misalkan engkau rindu ke Allah, tapi sholatnya teu dilaksanakeun lain rindu eta mah. Jadi cinta gombal teh, cinta monyet. Begitu mah. jika nu hayang leutik awak tapi segala Gitu. Nikmatnya mama ya begitu dia. Jadi sebuah rangkaian yang kita lakukan yang sudah tadi dalam wadah takwa itu tetap harus ada maul haya. Kita tuangkan air yang diibaratkan haya, malu yang diibaratkan kepada air. Jadi tadi menurut Syekh Junaid itu gitu. Jadi timbul tingkah yang timbul, keadaan yang timbul dari kita melihat nikmat kepada Allah. Makanya dalam satu kajian itu tentang hakikat ibadah itu lisyukur, ada rasa. Dari lisyukur itu kenapa kita ibadah? Ada rasa di situ yang muncul bahwa kita itu dikasih nikmat oleh Allah yang besar. Bikasurtini amillah. Banyak nikmat Allah. Dengan melihat banyak nikmat Allah, maka akan muncul sifat yang kedua dalam hati kita itu adalah bita'dimillah.
kita mengagungkan kepada Allah. Dengan 2 poin itu maka nanti muncul 3 hal yang dulu udah disampaikan, goyatut tadlil. Gitu. Kemudian setelah goyatut tadlil bahwa kita itu betul-betul merasa hina di hadapan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Itu goyatut tadlil. Tujuan itu dari ibadah itu salah satu tujuannya bahwa kita menyatakan diri kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Goyatut tadlil. Maka di situ kan muncul itu sifat haya itu. Yang kedua muncul goyatut mahabbah. Kita betul-betul tujuan itu cinta kepada Allah. Sehingga kalau tidak cinta kepada Allah, ngapain kita ibadah? Maka kita ibadah itu karena cinta kepada Allah. Maka pertanyaannya, orang yang tidak beribadah itu dia cinta nggak kepada Allah kan gitu. Maka yang ketiga itu goyatul hudu. Goyatul hudu muncul dalam hati itu ketundukan kepada Allah. Sehingga sami'na wa atau itu kan dari prinsip hakikat ibadah yang kita lakukan itu. Tos ari urusan dalil mah dina Quran geus jelas eta mah tinggal baca. Geus jelas ibadah teh di dalilna naon aya gitu. Ngan ini melihat dari sisi karena dalam takwa tadi juga disampaikan Ibnu Athaillah menyampaikan takwa dohir juga termasuk takwa naon, takwa batin, maka dipecah lagi. Nah, kemudian yang ke berapa? Ketujuh. Yang ketujuh itu waglihi binaril mahabbah. Nah ini waglihi teh ngagolak binaril mahabbah, digolakeun ku seuneu mahabbah, dibakar dengan kecintaan kepada Allah. Alhamdulillah Kang Haji. Kang Haji seperti siga parna. Alhamdulillah Kang Haji. Ya Allah, happy. Masya Allah. Seuneu kan teh mahabbah. Seuneu mahabbah, binaril mahabbah. Mohon dibakar dengan binaril mahabbah, dengan api mahabbah, api cinta. Maka ayahnya lagu Malaysiaan, api cinta. Api cinta eta. Apa itu siapa yang nyanyinya itu? Ada yang nyanyi itu siapa Malaysiaan? Si eta pokona. Ella masa dulu itu kan tahun 90-an kan itu. Tahun 90-an. Apa? Itu ya pokoknya itulah. Maka ada dalam judul lagu Api Cinta. Nah, api cinta itu. Maka di sini ada disampaikan waglihi binarihil mahabbah. Setelah tadi dalam bingkai takwa, kemudian dihias dengan maul haya, air yang diibaratkan malu, itu rasa izin kepada Allah. Kemudian di situ muncul yang disampaikan adalah kita dibakarnya itu dipasak nanti dibakar nanti binaril mahabbah dengan seuneu mahabbah, dengan air mahabbah. Nah, di sini disampaikan apa yang disebut mahabbah. Yazid Bustami, ini Syekh Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami menyampaikan yang disebut mahabbah itu adalah istiqlalul kathiri min nafsika wastiqsalul qalili min habibika. Istiqlalul kathiri min nafsika, nganggap saeutik karena kahadean, karena banyaknya kebaikan dalam diri kita itu dianggap sedikit. Dianggap sedikit. Kalau kita, misalkan gini, kalau kita melaksanakan sholat wajib plus dengan rawatibnya, sampai duhanya, sampai malam, tahajudnya, bahkan lengkap semua, tetap kita merasakan sedikit kita melakukan ibadah kepada Allah. Kalau kita tiap hari melakukan jariyah atau sedekah, maka kita menganggap kita belum melakukan, maka menganggap sedikit. Menurut orang lain kita banyak melakukan pekerjaan kebaikan, tapi tetap diri kita menganggap sedikit saya melakukan. Lebih banyak orang lain daripada diri kita. Itu maka akan muncul terus melakukan kebaikan, nah itu bentuk mahabbah. Itu dikatakannya istiqlalul kathiri, menganggap sedikit kepada sesuatu yang banyak yang ada dalam diri kita yang kita kerjakan, atau amal soleh yang kita kerjakan, maka kita menganggapnya sedikit, belum apa-apa dibanding dengan orang lain. Itu mahabbah. Kemudian wastiqsarul qalili. Nah, menghitung kecil
min habibika dari min habibika dari kekasih engkau gitu. Wastiksaru menghitung banyak gitu, menghitung banyak al-qalili atas sedikit yang dikerjakan min habibika dari kekasih engkau. Jadi hartos sakit mun batur ngalaksanakeun sanajan saeutik batur mah, tapi ku urang mah dianggap gede gitu sabalikna. Tapi pekerjaan kita yang begitu banyak dianggap sedikit. Makanya lamun ketemu dengan orang teh Luar biasa. alhamdulillah anjeun mah ahli sedekah, sanajan sedekahna teh ukur berapa gitu. Kita melihat lah. Lamun dihitung mah secara nafsunya, secara